mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau di hari ini kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan, mari Tuhan berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami semua. Mari urapi hamba-Mu yang berbicara, mari sampaikan semua hal yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap orang percaya berkata, amin, amin, amin. Alright. Bapak Ibu Saudara, senang banget setiap kali, saya nggak tahu, saudara percaya nggak senyuman saudara itu bisa membuat orang itu bersemangat. Betul? Percaya nggak? Saya setiap hari Minggu gitu ya, ketika saya berjalan ketemu jemaat, just melihat mereka tersenyum, saya tuh merasa lebih semangat, lebih kuat gitu ya. So bolehkah sebelum kita mulai, boleh kasih senyum kiri kanannya, supaya kita saling menguatkan. Wah, awesome. Oke, kita akan mulai. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang hebat, setiap orang yang besar, setiap orang sukses itu pasti punya seorang pelatih atau mentor atau seseorang yang mereka dengarkan dalam hidupnya mereka. Sehingga orang tersebut bisa mencapai potensi terbaiknya. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu yang udah agak seumur saya mungkin tahu Michael Jordan kali ya. Yang suka basket pasti tahu. Michael Jordan itu punya pelatih yang hebat namanya Phil Jackson. Dialah sosok di balik Michael Jordan yang sangat terkenal bahkan sampai sekarang sepatunya saudara pakai itu. Nah, orang ini punya pelatih namanya Phil Jackson. Contoh lain lagi. Bill Gates punya seorang mentor namanya Warren Buffett. Mark Zuckerberg, pemilik Meta atau Facebook ya, WhatsApp sekarang ya, juga salah satunya. Dia punya Steve Jobs, orang yang banyak mengajari dia tentang teknologi. Bagaimana dengan tokoh besar di Alkitab? Yosua itu punya Musa. Masih ingat ya? Yosua punya mentor yang hebat namanya Musa. Tapi Musa juga punya mentor yang hebat namanya Yitro. Daud punya mentor juga namanya Samuel dan Nathan. Bahkan nabi ini nabi yang mengingatkan Daud ketika Daud jatuh dalam dosa. Dialah orang yang memberikan arahan dan koreksi di dalam kehidupannya Daud. Samuel pun punya mentor namanya Eli. Dan murid-murid Yesus punya mentor atau guru namanya Yesus. Nah, seorang David itu punya mentor, punya bapak rohani. Kita sebutnya bapak rohani. Namanya Victor Waang. Nah, ini Victor Waang. Nanti saya cerita ya. Jadi setiap kita punya orang-orang yang kita beri ruang untuk berbicara ke dalam kehidupan kita. Kenapa kita sulit bertumbuh atau sulit berkembang tanpa kehadiran seorang pelatih? Karena setiap orang punya yang namanya blind spot. Blind spot itu bahasa Indonesia apa ya? Mungkin titik buta gitu ya. Sesuatu tempat yang kita nggak bisa lihat. Itu namanya blind spot. Nah, blind spot itu hanya bisa dilihat oleh orang lain. Nggak bisa dilihat oleh diri sendiri. Kalau bisa namanya bukan blind spot. Ya, disebut blind spot karena kita nggak bisa lihat. Hanya pelatih, hanya orang-orang di luar yang bisa melihat blind spotnya kita. Nah, khotbah hari ini saya beri judul blind spot. Nah, kita akan membaca satu ayat yang akan memberitahu kita bahwa kita adalah seorang murid Kristus atau bukan. Nah, kita lihat dari Matius 28 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama ya. Oke, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat yang tadi Bapak Ibu Saudara baca itu disebut dengan amanat agung. Amanat artinya sebuah perintah penting. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat begitu presiden, para menteri mulai dilantik di beberapa waktu yang lalu, mereka bilang, wah ini adalah amanat dari rakyat. Wah ya, mereka aja menyebut ini adalah sebuah tugas dari rakyat. Nah saudara, ayat yang tadi barusan saudara baca itu bukan dari rakyat, tapi dari Tuhan. Dari Raja segala raja, dari pribadi yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi amanat agung itu tentu saja bukan perintah bagi pendeta, misionaris, atau pemimpin gereja. Ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Kalau saudara mengaku bahwa saudara murid Kristus, artinya ayat ini adalah ayat yang penting buat saudara. Perintah ini adalah perintah yang penting buat saudara. Adalah baik buat kita belajar tentang iman, tentang pengharapan, that's good. Tapi kita perlu belajar yang namanya kasih. Belajar tentang kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Kita perlu tahu perintah atau ekspektasi Tuhan buat kita ini apa. Nah ayat ini sudah menjelaskan bahwa Yesus memerintahkan kita untuk pergi. Pergi kemana? Menjadikan semua bangsa muridnya, membaptisnya dan mengajarnya untuk kita mentaati firman Tuhan. So inilah inti dari iman kita. Kita mewariskan apa yang kita percaya, yang kita terima turun-temurun dan membantu orang lain untuk ada dalam hubungan yang bertumbuh di dalam Kristus. Jadi hari ini saya akan membagikan 3 tanggung jawab utama sebagai murid Yesus. Yang pertama tadi Yesus bilang apa? Pergilah. Jadi poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah engage atau terlibat. 3 tanggung jawab utama sebagai murid Yesus. Yang pertama adalah engage atau terlibat. Pergi artinya kita bukan hanya sekedar menunggu. Kalau saya minta Pastor Ricky tolong pergi dan ambilkan air itu. Dia harus pergi dong. Dia harus pergi atau enggak pergi keluar. Dia akan pergi keluar, dia enggak nunggu. Artinya kita harus hadir dan terlibat di dalam hidup seseorang. Kita bukan hanya nunggu orang datang. Enggak, Tuhan bilang pergilah. Artinya engage with the people. Hadir dan terlibat di dalam hidup orang lain. Kalau saudara ke daerah Kuningan atau di beberapa daerah lainnya, di situ ada beberapa kedutaan. Betul ya, ada kedutaan negara-negara lain. Nah mereka hadir sebagai utusan negaranya. Makanya disebut duta besar. Kita, saudara dan saya adalah utusan. Tapi bukan dari negara mana, tapi dari kerajaan Allah. Kita adalah duta besar Kristus. Kita adalah ambassador of Christ. Gereja sebagai jemaat hadir sebagai utusan Kristus di bumi. Dan setiap orang percaya, saudara dan saya, kita adalah utusan di tempat kerja kita, di perusahaan kita, di keluarga kita. Kita adalah saksi-saksi atau utusan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi memuridkan dimulai juga dengan membangun hubungan yang nyata. Bersedia hadir dan menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Itu yang pertama. Tapi kita diutus mewakili Yesus untuk apa? Ini poin yang kedua. Jadikan semua bangsa murid dan baptis. Ini poin kedua saya adalah reach atau menjangkau. Yang pertama tadi apa? Engage. Yang kedua adalah reach atau menjangkau. Setiap kita perlu membagikan kabar baik kepada orang lain dan membantu orang lain mempercayai Yesus, menerima Yesus di dalam kehidupannya. Tadi saya naik Grab
electronic vehicle, mobil listrik. Sepanjang jalan, sopirnya menginjili saya tentang mobil listrik. Betapa baiknya mobil listrik, betapa simpelnya mobil listrik. Dan istri saya langsung, ayo beli Dad, kita beli aja gitu. Tenang, saya bilang. Kenapa? It's very simple, karena dia tahu betapa baiknya dia mengalami dan dia hanya dengan simpel bercerita. Sebenarnya bercerita atau share the good news sesimpel itu juga. Tapi apa yang kita sampaikan? Tentu saja Injil. Apa yang disebut dengan Injil? Injil itu disebut dengan atau diartikan sebagai kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena Injil berbicara tentang manusia terpisah karena dosa. Dia tidak bisa selamat dengan sendirinya. Tapi karena Tuhan baik, karena begitu besar kasih Allah, maka Allah mengirimkan Yesus sebagai utusannya, mati, disalib, bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu adalah kabar baik? Kalau saudara sudah mengalaminya, saudara akan dengan sederhana, saudara bisa bercerita itu kepada siapapun di dalam hidup saudara. Jadi, kalau Yesus diutus ke dunia dengan sebuah misi, kita orang percaya diutus di dalam dunia ini dengan sebuah misi juga, yaitu untuk memberitakan Injil. Dan mengapa kita perlu menceritakan tentang Yesus? Mengapa kita perlu membuat orang mengenal atau mempercayai, bahkan menjadikan mereka murid? Ini alasannya, Markus 16 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. That's the reason. Karena Yesus datang sebagai hadiah buat setiap kita. Jadi kalau orang gak dengar, maka mereka gak akan diselamatkan. Jadi kita perlu menceritakan tentang Yesus. Di dalam kehidupan Yesus dikelilingi banyak orang, betul ya? Dia dikelilingi orang banyak, dia dikelilingi ada orang Farisi, orang Saduki, ada yang ikut-ikutan mengikuti Yesus kemana-mana, ada juga murid. Tugas kita yaitu menjadikan semua bangsa murid, bukan orang Farisi, bukan orang banyak, bukan, tapi murid. Jadi kita adalah ambasadornya Yesus. Ini adalah sebuah tugas penting sekaligus terhormat. Nanti saya akan cerita kenapa ini adalah tugas yang terhormat. Apa tugas seorang brand ambassador? Saya percaya mungkin beberapa dari saudara ada yang jadi brand ambassadornya seseorang atau perusahaan tertentu. Tugasnya simple, membangun brand awareness. Tapi tugasnya juga penting, membangun hubungan dengan konsumen. Memberikan edukasi seputar brand. Supaya apa? Supaya brand ini dikenal orang sehingga mendorong terjadinya transaksi. Kita adalah ambasadornya Yesus. Artinya kita mengabarkan apa yang kita tahu tentang Yesus atau yang kita sebut Injil atau kabar baik tentang Yesus. Saya cerita sedikit cara sederhana mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Yang pertama, very simple, membagikan testimoni atau pengalaman pribadi saudara kepada orang-orang di sekitar saudara. Baik secara langsung ataupun mungkin secara virtual, secara digital, lewat sosial media. Apa yang saudara ceritain? Bagaimana saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau saudara menceritakan bagaimana saudara disembuhkan? Saudara menceritakan bagaimana saudara dilepaskan dari dari ikatan? Bagaimana firman Tuhan mengubah pikiran saudara? That's a simple way to share the good news. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Yang kedua yaitu mempraktekkan apa yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita pelajari di rumah ataupun yang kita dengar di gereja dan menerapkannya di tempat kerja kita. Menjadi teladan melalui sikap dan perbuatan ketika kita di tempat kerja atau di perusahaan yang saudara pimpin.
Ketika di gereja, saudara belajar mengerjakan sesuatu melayani Tuhan dengan excellent. Betul ya, saudara diajari itu. Nggak hitung-hitungan, inisiatif, on time kalau janjian. Mengerjakan pekerjaan ekstra dengan baik dan dengan sukarela. Karena udah biasa jadi volunteer di gereja. Ketika saudara mengaplikasikannya itu di pekerjaan saudara, orang akan mulai kaget dengan saudara. Kok mau-maunya dia begitu? Padahal ini kan bukan job desk-nya dia. Disitulah saudara punya kesempatan dan orang mulai tertarik dengan kehidupan saudara. Karena kehidupan saudara tidak biasa, menarik, excellent. Nah, ada dua penyebab kenapa orang tidak percaya Yesus. Yang pertama, karena dia belum bertemu dengan orang Kristen. Tapi yang kedua, karena dia sudah bertemu dengan orang Kristen. Saudara nangkep maksud saya? Kalau nggak nangkep saya ulang lagi. Jadi ada dua alasan. Orang bisa nggak percaya ya karena dia belum pernah dengar, atau mungkin dia udah pernah ketemu orang Kristen tapi kehidupannya sama sekali nggak pengen tahu gitu, sama sekali tidak menarik. Oke? So hidup kita perlu jadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang percaya ataupun belum percaya. Bahkan saya kemarin diberkati dengan salah satu cerita jemaat yang cerita ke saya beberapa lalu, dia kesaksian, dia cerita every time dia pergi dengan bosnya atau dengan koleganya, pergi buat pekerjaan di luar gitu, dinas di luar kota, bosnya pasti tahu. Dia pasti bangun pagi, dia pasti berdoa, baca Alkitab, pasti udah tahu. Yang luar biasa bukan hanya itu. Ketika dia bekerja sama dengan orang dari negara lain, diatur kedatangannya, diatur semuanya. Begitu dia tahu orang ini datang dan diatur oleh si jemaat kita ini, si orang asing ini sampai geleng-geleng. Kamu ngerjain ini sendirian? Iya, sendirian. Are you sure? Yes. Terus dia nanya gini, are you a Christian? Yes, I'm a Christian. That's why, saya tahu dari cara kamu kerja. Wow, itu keren banget. Menurut saya itu keren banget. Tanpa banyak babi bu, dia langsung tahu kita adalah orang percaya. Jadi kita dapat mengabarkan Injil pun melalui cara hidup kita. Dengan mencerminkan Kristus dalam keseharian kita. Amin. Dan yang ketiga, yang cara paling simpel adalah ngundang orang ke gereja. Ngundang orang ke cell group. Atau ngajak orang ke event-event yang kita buat. Kita punya banyak banget acara yang kita buat. Contoh Creative Couple, ada Sweet Escape, ada Clubhouse buat para pebisnis atau orang yang profesional. Just simply ngajak mereka datang. Supaya mereka mendengar apa yang mereka perlu dengar. Bagaimana orang mau pakai suatu brand kalau orang tidak kenal brandnya, betul ya? Bagaimana orang bisa tahu Yesus kalau orang itu tidak pernah mendengar tentang Yesus? Roma 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi orang itu bisa diselamatkan kalau orang itu berseru, kalau orang itu percaya, kalau orang itu pernah dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Dan gimana orang nggak dengar, gimana orang mau dengar kalau tidak ada orang yang memberitakan. Kalau nggak ada yang diutus, siapa yang memberitakan? Jadi hari ini saya ingin remind kita semua bahwa kita adalah utusan Kristus. Kita punya misi. Setiap orang boleh mendengar tentang Kristus dan mendengar tentang good news yang Yesus bawa ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang sudah kuajarkan kepadamu. Mengajar untuk melakukan. So poin ketiga yang saya ingin highlight adalah build atau membangun. Caranya gimana? Diajar. Bantu mereka bertumbuh di dalam imannya mereka. Supaya iman mereka tumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, bagaimana cara yang simpel untuk mengingat sesuatu yang saudara pelajari? Caranya gimana? Dilakukan dan diajarkan. Itu cara paling mudah. Dilakukan dan diajarkan. Jadi kita bisa mengingat, melakukan sekaligus terus sambil mengajarkan. Jadi tugas kita bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga membimbing mereka sehingga mereka bertumbuh dalam iman dan menjadi seorang murid. Kan jadikan semua bangsa murid kan, bukan yang pengikut atau orang banyak, bukan. Apalagi orang Farisi, enggak itu udah jelas ya. Seorang murid melakukan apa yang gurunya lakukan. Seorang murid belajar melakukan dan mengajarkan ajarannya kepada orang lain. Itu ciri murid. Dan tentunya melakukan di dalam kasih, ketulusan dan mengandalkan penyertaan Tuhan. Saya akan kasih tips praktis cara mulainya gimana. Mungkin saudara ada yang baru, mungkin saudara ada yang udah agak lama, mungkin saudara udah lama jadi orang Kristen, orang percaya. Here's the tip, gimana sih cara memulainya? Yang pertama menerima Yesus. Kalau saudara belum menerima Yesus, saudara perlu menerima Yesus. Karena Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup saudara. Enggak ada hal baik yang kita buat, mau menolong orang miskin, mau membantu para janda, mau ngasih apapun lah. Itu tidak menyelamatkan hidup saudara. It's good, tapi gitu enggak bisa menyelamatkan hidup kita. Amin. Yang pertama very simple, kalau saudara belum terima Yesus, make sure saudara sudah menerima Yesus. Atau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan diri saudara dibaptis. Dan yang kedua, diajar. Kita mengajar banyak setiap orang-orang yang baru pertama, kita ada, tadi kan ada kelas tuh. Nah itu adalah kelas spiritual journey. Di situ saudara akan belajar, iman saudara akan mulai perlahan-lahan, saudara akan belajar tentang fondasi kekristenan, kebenaran. Buat setiap saudara yang mau menikah, kita punya namanya bimbingan pranikah. Setiap kita yang punya anak dan berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, kita punya kelas parenting. Umurnya juga udah disesuaikan. So kita terus berusaha mengequip semua season kehidupan kita supaya setiap kita bertumbuh di dalam iman kita. Baik sebagai single, orang yang mau menikah, atau bahkan orang yang sudah punya anak. Dan mari mulai mencari orang, maksudnya mencari orang yang menurut saudara dapat membimbing kekristenan saudara. Nah orang hanya bisa diajar kalau orang tersebut mau ada di bawah otoritas. Saudara pernah nggak ngajarin anak saudara terus anak saudara nggak denger? Padahal itu anak saudara. Saya pernah. Kalau orang nggak mau under authority, bahkan anak sendiri pun dia nggak akan denger. Ah bukan gitu dah mami rasanya. Hey mami itu nilai matematikanya 10, hello katanya. Si orang yang gak mau under authority gak bisa diajar. Sulit buat diajar. Jadi mari memberikan ruang untuk orang-orang ini berbicara di dalam hidup saudara. Jadi orang sulit bertumbuh karena tidak memberikan ruang kepada orang lain atau kepada otoritas untuk berbicara ke dalam kehidupannya. Mungkin karena kita merasa diri paling pinter, si paling benar gitu ya. Makanya nggak pernah mau gitu, nggak pernah mau belajar, merasa tidak ada yang perlu dirubah. Ah ngapain ke gereja, gue udah tahu, khotbahnya gue udah hafal semua. Tidak akan bisa diajar. So kita perlu punya spirit yang mau diajar. Dan yang ketiga diutus. Kalau saudara udah diajar, saudara perlu memberikan diri saudara untuk diutus. Berikan diri saudara untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara bisa memulai dengan membagikan cerita saudara, bagaimana saudara menerima Yesus, bagaimana hidup saudara berubah karena Yesus hadir dalam hidup saudara. Lalu saudara mulai tanya, kamu sudah terima Yesus belum? Kalau belum, bolehkah saya berdoa buat saudara? As simple as that. I do that in many occasions.
Di dalam banyak kesempatan, kalau saya punya kesempatan saya akan cerita. Saya akan tanya, kalau dia mau saya akan berdoa langsung buat dia. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya udah ngasih tahu. Oke? Simple. Berikutnya kita perlu ajar mereka, kita perlu ajak mereka gereja, ajakin home sale supaya mereka bisa bertumbuh terus di dalam kekristenan mereka. Well, di dalam namanya pemuritan, itu tidak ada yang namanya Bapak rohani yang sempurna. Oke? Tidak ada pembimbing pelatih yang sempurna, perfect, itu enggak ada. Saudara pernah ngerasa enggak kalau saudara sebagai anak, ini dari point of view anak ya. Saudara pernah ngerasain gini enggak? Ketika saudara ada di dalam sebuah keluarga, saudara merasa orang tua saudara kok kayaknya enggak terlalu ideal ya. Kok orang tua saudara kayaknya enggak terlalu siap ya menghadapi saya anaknya. Kok orang tua saya tidak seperti orang tuanya si A ya. Saudara pernah ngalamin gak seperti itu? Kalau saudara ngalamin ya normal, wajar. Tahu gak saudara kenapa? Karena orang tua pun bertumbuh bersama dengan anaknya bertumbuh. Kan orang tua belum pernah asalnya punya anak, betul? Kan dia juga gak punya pengalaman. Kan udah pernah punya anak ke-1, kan saya anak kedua. Tapi kan anak ke-1 dan kedua nggak sama, walaupun kembar juga belum tentu sama. Sifatnya beda, semuanya beda. Anak ketiga apalagi, mungkin generasinya udah beda. Kenapa? Karena orang tua pun bertumbuh bersama-sama dengan anaknya. Makanya ilmunya disebut parenting, padahal buat ngurus anak. Tapi yang perlu bertumbuh, orang tua dan anak-anaknya sebenarnya harus bertumbuh dua-duanya. Jadi basically, tidak ada orang tua atau pembimbing yang sempurna. Apalagi anak yang sempurna. Ada enggak? Kalaupun saudara merasa saudara sempurna, itu perasaan saudara aja. Saya kasih tahu. Mungkin sebenarnya saudara enggak sempurna, cuma saudara enggak sadar aja. Dan enggak ada yang ngasih tahu. Seorang bapak rohani atau pembimbing tidak harus selalu lebih tua, lebih baik, lebih pintar, lebih berpengalaman dalam segala hal. Tapi seorang bapak adalah orang yang hadir dan mendampingi di dalam perjalanan rohani kita. Jadi orang bapak rohani itu bukan dewa ya. Jadi jangan mengharapkan bapak rohani saya kok nggak kayak dia ya dewa. Oh bukan, itu dewa. Bapak rohani bukan dewa. Kalau saya tanya apakah bapak rohani saya, Pastor Victor, selalu lebih pintar dari saya dalam berbagai hal? Ya tentu saja tidak. Bapak rohani saya full time pastor. Saya backgroundnya saya pebisnis. Mungkin saya nggak terlalu bisa banyak ngobrol soal bisnis. Bahkan dia yang nanya ke saya kalau soal bisnis. Tapi apakah itu membuat saya tidak menghormati beliau? Tentu saja tidak. Karena saya belajar banyak hal dari beliau. Jadi mungkin bapak rohani kita bukan orang yang terpintar, terkarismatik, atau terganteng, tercantik, yang pokoknya perfect lah. Tapi beliau ada di dalam setiap musim kehidupan saya. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan biasa atau kurang baik, di dalam keadaan saya ragu, saya putus asa. Di masa transisi beliau ada untuk menemani perjalanan rohani saya. Dan Bapak Rohani bukan jawaban atas semua permasalahan saya. Itu bukan Bapak Rohani, itu Yesus. Oke? Jadi jangan mengharapkan Bapak Rohani itu, wah bisa menjawab semua pertanyaan saudara. Enggak gitu ya. Nah saya mau cerita dengan cerita awal waktu saya dibapai. Saya dibapai di ICC oleh seorang yang pertama kali bernama Yoses waktu itu. Saya waktu itu dibapai dengan salah satu teman saya, Yosanta waktu itu. Nah sering berjalannya waktu, musim berganti, beliau udah nggak di ICC. Saya mulai membangun hubungan dengan Pastor Victor. Ada gambarnya nggak? Nah, kalau saya ngomongin Pastor Victor, saudara jangan bayangin Pastor Victor yang zaman sekarang ya. Yang gaya dari atas ke bawah, semuanya branded, rambutnya bisa dikebelakangin. Dulu nggak bisa. Dulu tuh rambutnya kayak Bart Simpson gitu. Jadi bisa masukin pensil, penghapus, teh botol semua bisa dimasukin ke situ.
Jadi please jangan bayangkan Kak Victor yang sekarang, oke? So it's totally different, oke? Kak Victor itu bukan kayak gini dulu itu. Lihat gaya banget gak sih? Gaya banget kan Bapak rohani saya? Zaman dulu jangan bayangkan, oke? Nanti kalau saya ngomong nanti saya jadi dosa ya, enggak udahlah. Gini. Kak Victor itu bukannya yang kayak sekarang. Kalau khotbah luar biasa, penuh pengurapan gitu ya, ngomongnya jelas. Kalau dulu, saya ajak teman saya ke gereja, teman saya ini komennya begini. Fit, gua gak ngerti kalau si Victor yang khotbah katanya. Dia ngomong apa sih katanya. Dia ngomongnya bukan Kak Victor atau Pastor Victor ya. Dia ngomongnya, gua gak ngerti kok kalau si Victor yang khotbah katanya. Jadi kalau ngomong tuh cepet banget gitu loh. Nggak segaya sekarang gitu ya. Pokoknya beda banget lah, pokoknya jauh banget lah. Mungkin saudara susah membayangkannya. Tapi oke lah, itu nggak penting lah ya. Bapak rohani saya ini bukan orang yang wah kayak sekarang dewasa rohani gitu ya. Sabar gitu ya. Terkenal gitu. Dulu enggak, dia nggak terkenal, gak ada yang tahu bahkan. Nah tapi dia itu orang yang dulunya nggak seperti ini. Saya pernah 3 kali dalam hidup saya pernah memisahkan bapak rohani saya yang hampir memakan orang hari itu. Wah dia menegur salah satu volunteer dan hampir dimakan sepertinya, udah mau dimakan itu kayaknya. Wah tenang, tenang. Wah saya harus pisahkan. 3 kali saya masih ingat, saya pernah waktu itu Pastor Victor waktu itu marah juga, terus saya masukin ke mobilnya saya kunci. Tenang ya, oke. Wah, ya, tenang, duduk, jangan keluar, tenang ya, oke. Sit, Sparky sit, oke. Saya bilang, oke tenang, diam, oke. Saya harus ngedatengin orangnya, aduh, I'm so sorry, are you okay? Ya gak apa-apa. Jadi yang Bapak rohani sebenarnya siapa gitu kan, jadi bingung. But itulah keadaannya. Maksudnya setiap orang tuh bertumbuh gitu loh. Bapak rohani kita punya kelebihan tapi juga punya kekurangan gitu. Gak ada yang sempurna. Saya pengennya yang sempurna. Pertanyaan saya, kamu sempurna gak? Sempurna kata siapa? Itu mungkin perasaan saudara doang. Dan perasaan sering salah. Oke? Semua hubungan atau semua komitmen itu pasti akan diuji. Saudara mungkin minggu lalu pernah dengar Pastor Sandi kemarin ya. Pastor Sandi kemarin bilang apa? Pastor Sandi pernah diajak berantem sama saya. Emangnya saya nggak datang terus saya nggak denger gitu? Saya akan dengar itu semua, saya akan cek dia ngomong apa. Saya kasih tahu satu rahasia lagi. Yang saya ajak berantem itu bukan cuman Sandi. Tapi Kak Victor pun pernah saya ajak berantem. Setiap hubungan akan diuji. Enggak selalu yang manis-manis doang. Semua hal yang manis terjadi, tapi yang enggak manis pun akan terjadi. Dan semua akan diuji. Tapi kalau kita sampai hari ini bisa berdiri bareng, melayani bareng, sudah mengalami up and down, neraka udah dilewatin. Well, itu adalah perjalanan rohaninya kita. Karena pemuritan itu, pembapaan itu bukan tentang kesempurnaan. Tapi tentang bagaimana kita terus bertumbuh bersama-sama sebagai bapak dan sebagai anak. Amin. Waktu saya udah habis, saya kebut ya. Jadi membapai tentunya memberikan dampak yang bertahan lama. Karena orang belajar lebih banyak dari tindakan kita daripada kata-kata kita. Cara kita mengasihi, mengampuni, melayani orang lain adalah kesaksian nyata dari karya Kristus dalam hidup kita. Jadi mari ketika kita membapai, kita sedang membangun dasar iman yang kuat. Bukan hanya mempengaruhi secara sesaat, tapi memberikan dasar iman yang kuat dan bertahan seumur hidup. Dan yang luar biasa.
ketika kita melakukan ini, ketika kita melakukan amanat agung, ini yang Tuhan katakan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan tidak hanya menugaskan kita, tapi dia menyertai kita. Kita gak sendirian. Bahkan Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan itu ngasih tugas tapi juga nggak ngebiarin sendiri, dia ngikutin, menyertai. Dia kasih tanda-tanda itu untuk menguatkan saudara. Terakhir, menjadikan semua bangsa murid adalah sebuah amanat dan juga adalah kehormatan. Terakhir, saya cerita terakhir. Beberapa waktu ke belakang, anak yang pertama saya umur 9 tahun, dia suka bilang gini, Dad, tolong doain Dad, kenapa? Ya si iblis tuh suka ngomongin, nanti kamu mati loh, nanti mama kamu mati, nanti papa kamu mati, segala macam. Wah, hari-hari itu sekitar 1-2 minggu dia merasa dia jadi takut mati. Jadi saya suka berdoa, saya punya ritual, yaitu kalau malam-malam saya bacain Alkitab buat dia, saya bacain Bible story, kita ngobrol, kita berdoa bareng. Dan saya sering berdoa buat dia. Dad, tolong deh doain. Oke, doain dalam nama Yesus. Pikirkanlah apa yang benar. Nah, sekarang kita lagi ngajarin dia ngafalin ayat itu. Pikirin hal yang baik, Ci, yang benar, yang sedap didengar. Pikirin semuanya itu. Yang negatif gak usah dengar. Dalam nama Yesus, pergi setiap pikiran yang negatif, saya bilang. Sampai suatu hari minggu lalu waktu saya siapin bahan, anak saya datang lagi, Dad. Terus iblis ngomong lagi, Dad. Aduh gimana ya, tolong doain Dad, doain. Akhirnya kita ngobrol, kita cerita. Sampai satu saat Tuhan Roh Kudus ngomong gini ke saya. Oke, that's it, this is your moment. Ini momen kamu. Untuk apa? Dia harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di situ saya mulai cerita. Dek, kamu tahu nggak? Saya cerita tentang Yesus. Setiap orang itu berdosa, akan masuk neraka. Tapi karena Yesus baik, karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Caranya simple. Kamu percaya, mengakui Yesus dalam hati kamu, menerima Yesus dalam hatimu, itu yang akan menyelamatkan kamu. Bukan karena kamu baik, kamu berdoa, kamu saat teduh setiap hari, bukan. Oh gitu Dad? Iya. Kamu mau terima Yesus? Mau dong. Saya berdoa buat dia. Saya berdoa, saya bimbing. Amin. Begitu saya amin, saya bilang ini. Clarice, ingat ya. Hari Sabtu tanggal 31 Desember jam 5.59 kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Iya Dad. Jadi kamu gak takut mati lagi kan? Enggak dong, kan aku udah terima Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Di situ saya tahu bahwa ini adalah sebuah tugas penting. Tapi ini adalah sebuah kehormatan. Apalagi mengenalkan anak kita kepada Yesus. Wah, it's a privilege. Masa saya cerita ke orang lain, ke orang-orang yang bahkan bukan keluarga saya tentang Yesus. Masa anak saya sendiri dia gak terima Yesus. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia bilang ke istri saya, Mam, pikiran itu masih suka datang. Tapi sekarang Ai udah gak takut mati. Karena aku udah terima Yesus. Gitu. Wow, saya bilang. So, amanat agung ini bukan hanya sekedar tugas. Tapi ini sebuah kehormatan buat kita. Amin. Mari, kalau saudara baru atau mungkin belum lama di dalam kekristenan atau saudara mungkin baru datang ke gereja ini, mari saudara temuin orang yang dapat menemani atau membimbing saudara dalam perjalanan rohani saudara. Atau kalau saudara sudah agak lama menjadi orang percaya, saudara perlu belajar untuk memberikan diri saudara untuk membimbing orang lain. Amin. So, mari kita bangkit berdiri. Hari ini itu aja message yang Tuhan ingin sampaikan.